Selamat sore, saya Lukas Herman Marbun dengan NIM 52231220043 ingin melakukan presentasi dari ujian mid semester alat berat kelas A yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Siman MPD. 1. Gambarkan kurva proses pembakaran engine diesel konvensional dan jabarkan secara detail proses terjadinya pembakaran setiap langkahnya. Langkah hisap atau intrastroke. Prosesnya yaitu pada langkah ini piston dari titik mati atas ke titik mati bawah, katup masuk terbuka dan udara segar yang terdiri dari oksigen murni disedot ke dalam ruang bakar. 2. Langkah kompresi atau compression stroke. Prosesnya yaitu setelah langkah hisap selesai, katup masuk dan katup buang tertutup, piston mulai bergerak dari TMB ke TMA dan udara yang ada di dalam silinder kompresi hingga tekanan dan suhu menjadi sangat tinggi sekitar 500 sampai 700 derajat Celcius. 3. Langkah tenaga atau power stroke. Prosesnya yaitu proses saat piston hampir mencapai TMA, bahan bakar diesel diinjeksikan ke dalam ruang bakar melalui injektor dan pada tekanan yang sangat tinggi. Begitu bahan bakar bersentuhan dengan udara berkompresi dan panas, terjadilah pembakaran. Proses pembakaran ini menghasilkan tekanan yang sangat kuat. 4. Langkah buang atau exhaust stroke. Prosesnya yaitu setelah langkah tenaga selesai, katup buang terbuka dan piston kembali bergerak dari TMB ke TMA. Gas sisa pembakaran yang terdiri dari karbon dioksida, uap air, dan gas-gas sisa lainnya dikeluarkan dari ruang bakar menuju katup buang. 2. Terangkan perbedaan proses pembakaran engine diesel konvensional versus engine diesel memakai turbocharged. Perbedaan proses pembakaran pada engine diesel konvensional dan engine diesel yang dilengkapi dengan turbocharged terletak pada cara udara masuk ke dalam ruang bakar dan bagaimana proses pembakaran terjadi. Berikut penjelasan detailnya. 1. Cara udara masuk. Diesel konvensional. Udara masuk secara alami atau naturally aspirated dengan tekanan atmosfer. Sementara diesel turbocharged yaitu udara didorong masuk dengan tekanan lebih tinggi oleh turbocharged meningkatkan volume udara yang masuk. 2. Tenaga dan efisiensi. Desain konvensional. Tenaga yang dihasilkan terbatas oleh jumlah udara yang masuk secara alami sehingga tenaga yang dihasilkan lebih rendah. Sementara diesel turbocharged dengan lebih banyak udara, mesin turbocharged mampu. 3. Pembakaran. Diesel konvensional. Pembakaran terjadi dengan jumlah udara terbatas yang dimanfaatkan secara alami. Sementara diesel turbocharged lebih banyak menggunakan udara berkompresi masuk ke ruang bakar menghasilkan pembakaran yang kuat dan efisien. 4. Penggunaan bahan bakar. Pada diesel konvensional, penggunaan bahan bakar lebih efisien di putaran rendah, tetapi tenaga maksimum yang dihasilkan lebih rendah. Sementara pada diesel turbocharged dengan lebih banyak udara yang tersedia, mesin dapat membakar lebih banyak bahan bakar menghasilkan tenaga yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi bahan bakar pada beban tinggi. 3. Terangkan proses kerja turbocharged, supercharged, dan commonry. A. Turbocharged. Turbocharged adalah perangkat menggunakan energi dari gas buang mesin untuk meningkatkan tekanan udara yang masuk ke ruang bakar, sehingga meningkatkan efisiensi dan tenaga mesin. Turbocharged terdiri dari dua kompresi utama, turbin dan kompresor. B. Supercharged. Supercharged adalah perangkat proses kerja dari turbocharged terdiri dari 1. Gas buang dari mesin, 2. Putaran turbin, 3. Kompresi udara, 4. Intercooling, 5. Pembakaran yang lebih efisien. B. Supercharged. Supercharged adalah perangkat yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara masuk ke ruang bakar, mirip dengan turbocharged, tetapi digerakkan langsung oleh mesin, bukan oleh gas buang. Supercharged biasanya dihubungkan ke crankshaft melalui sabuk rantai. Proses kerja pada supercharged terdiri dari 1. Tenaga dari mesin, 2. Kompresi udara,
3. Pembakaran yang lebih efisien. 4. Kelebihan dan kekurangannya. C. Common rail. Common rail adalah sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel yang digunakan untuk mengontrol pengiriman bahan bakar dengan lebih akurat dan efisien. Common rail berfungsi menyuplai bahan bakar ke mesin dengan tekanan yang sangat tinggi melalui injektor dikendalikan secara elektronik. Proses kerjanya yaitu A. Common rail. B. Injektor yang dikendalikan secara elektronik. C. Injeksi multitahap. D. Pembakaran yang lebih presisi. 4. Ambillah salah satu dari 5 jenis engine yang alat berat yang kemudian terangkan data tersebut dengan jelas. Komponen utama dari mesin ekskavator Komatsu. A. Turbocharger. Banyak model ekskavator Komatsu menggunakan turbocharger untuk meningkatkan jumlah udara yang masuk ke ruang bakar. B. Common rail. Teknologi common rail memastikan bahwa bahan bakar diinjeksikan pada tekanan tinggi dengan kontrol yang sangat presisi. 3. Intercooler. Berfungsi untuk mendinginkan udara yang dikompresi oleh turbocharger sebelum masuk ke ruang bahan bakar. 4. Sistem emisi. Mesin Komatsu seringkali dilengkapi dengan teknologi EGR atau Exhaust Gas Recirculation dan diesel particular filter atau DPF untuk memenuhi standar emisi Tier 3, Tier 4 atau EU Stage 3A. 4. 5. Contract System. Teknologi contract system adalah sistem telekomunikasi Komatsu yang memungkinkan operator dan manajer untuk memantau kondisi mesin. 5. Tuliskan 10 komponen engine diesel yang menggunakan teknologi common rail dan jelaskan secara detail. Berikut adalah 10 komponen utama engine diesel yang menggunakan teknologi common rail beserta penjelasan singkat mengenai fungsinya. 1. Full tank. Berfungsi untuk menyimpan bahan bakar diesel yang akan dipasok ke dalam sistem injeksi. 2. Full pump atau pompa bahan bakar. Berfungsi memompa bahan bakar bertekanan tinggi dari tangki menuju sistem common rail. 3. Common rail atau pipa distribusi tekanan tinggi. Berfungsi mendistribusikan bahan bakar bertekanan tinggi dari pompa ke injektor. 4. Full injector atau injektor bahan bakar. Berfungsi bertanggung jawab untuk menyuntikkan bahan bakar bertekanan tinggi dari common rail langsung ke ruang bahan bakar. 5. Electronic Control Unit atau ECU. Berfungsi ECU adalah komputer yang mengontrol sistem common rail. 6. High pressure line atau saluran tekanan tinggi. Fungsinya yaitu pipa tekanan tinggi menghubungkan pompa bahan bakar bertekanan tinggi dengan common rail. 7. Pressure regulator atau pengatur tekanan. Berfungsi mengatur tekanan, mengontrol tekanan bahan bakar dalam common rail. 8. Rail pressure sensor, sensor tekanan rail. Fungsinya yaitu sensor ini mendeteksi tekanan bahan bakar di common rail dan mengirimkan data ke ECU. 9. Full filter atau filter bahan bakar. Fungsinya yaitu filter bahan bakar menyaring kotoran atau partikel-partikel kecil yang dapat merusak sistem injeksi. 10. Glow plug atau busi pijar. Fungsinya yaitu membantu pemanasan ruang bakar pada saat mesin diesel dinyalakan. Terima kasih, saya ucapkan selamat sore.